masih berlaku dalam kehidupan kami. Kami mau menaikkan syukur kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Karena Tuhan Juru Selamat kami. Dan kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Urapi kami Tuhan, layakan kami untuk kami memuliakan Engkau Tuhan, untuk kami menyembah-Mu Tuhan. Dan Kau urapi setiap kami tanpa terkecuali bila urapan-Mu hadir dalam gereja-Mu ini Tuhan, mengurapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami boleh membawa kemenangan, kelepasan, dan kami boleh membawa anugerah yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Biarlah hanya Engkau yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap haleluya. Amin. Syukur hanya bagi Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Biarlah kemenangan itu terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kalau kita selalu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin
Ku yakin
Engkau besar Tuhan, tiada seperti Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami memberikan Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau perkatakan pengakuan iman rasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Biarlah hari ini hari yang terbaik dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku beri salib-Mu, syukurlah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku berbuka iman-Mu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku beri salib-Mu, syukurlah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku berbuka iman-Mu. Ku tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku
terbaik. Biarlah kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Bila kita kalau sudah diberkati Tuhan, kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita mau berikan persembahan buat Tuhan. Tuhan,
Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu Tuhan, atas berkat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kau suci kuduskan persembahan kami Tuhan, agar menjadi layak di hadapan-Mu dan dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan Kau berkati setiap kami yang akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Tuhan, tanpa terkecuali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan memberikan dengan sukacita hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, amin. Biarlah kita selalu mengador Tuhan. Gado gosi saben dina rino wangi gado gosi saben dina rino wangi gado gosi. Selamanya hatiku rasa tenang, hatiku saya senang, saban dina pulangnya gado gosi. Saban dina gado Gusti. Gado gosi saben dina rino wangi gado gosi saben dina rino wangi gado gosi. Percaya orang bakal bilangan angin urepku mulia selamanya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang, saban dina pulangnya gado gosi. Percaya orang bakal cilaka nanging urepku mulia selamanya. Hatiku rasa tenang, hatiku saya senang, saban dina pulangnya gado gosi. Saban dina pulangnya gado gosi. Saban dina pulangnya gado Gusti. Saban dina gado Gusti. Amin. Terima kasih atas persembahan Bapak dan Saudara sekalian. Biarlah Tuhan yang memberikan dengan berlipat kali ganda. Memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan diisi oleh kebenaran Tuhan. Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Dan Tuhan selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu sekalian bagi berdiri. Kita akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Dan Tuhan selalu akan menopang dalam kehidupan kita. Adalah kekuatanku,
bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku takkan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar.
kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Sungguh Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi setiap kami, Engkau memberkati setiap kami, Engkau menjamah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Biarlah kami boleh terbang bersamamu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami bersama dengan Engkau, maka kemenangan demi kemenangan akan kami raih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh dihimpun bersama dengan saudara-saudara kami seiman. Dan kasih-Mu terus mengikat kami, untuk kami boleh datang ke tempat ini, kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan siap memberkati setiap kami, pribadi yang rindu akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ambil alih ya Roh Kudus waktu ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak manusia. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang siap katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, karena begitu lama saya nggak ke sini, sempat lupa jalannya Mbak Ika. Sampai istri saya bilang, "Pak, itu ada pom bensin kok sepi ya Pak ya?" Jangan-jangan pom bensinan saudara, kan kebanyakan lihat TikTok saudara. Saking lamanya saya nggak ke sini, jadi sampai lupa. Ada kali 2 tahun ya Mbak Ike ya. Dari saya masih dinas sampai saya sudah pensiun. Puji Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan terus memberkati kita, Tuhan terus menuntun setiap langkah kita, dan Tuhan terus menaungi kita. Amin. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin sharing tentang hidup kudus seperti Kristus. Karena memang setelah peristiwa agenda nasional yang 4 kita lewati, pertama itu kematian, yaitu Paskah, ya. Terus kematian itu Jumat Agung, kebangkitan Paskah, kenaikan, terus kalau di Gereja Pentakosta atau Pantekosta, pencurahan Roh Kudus. Nah, banyak orang itu hanya memperingati, mengingat bahwa Tuhan pernah hadir di dunia, Tuhan pernah mati, Tuhan pernah bangkit, Tuhan pernah naik ke surga, Tuhan pernah mencurahkan Roh Kudus. Hanya mengingat. Tetapi kerinduan Tuhan, setelah kita mengingat, maka kita melakukan, saudara. Jadi setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, kerinduan Tuhan itu kita hidup di dalam kekudusan. Ya karena kalau kita melihat situasi kondisi dunia, banyak hamba-hamba Tuhan memprediksi sudah tidak lama lagi. Tetapi memang tidak ada satupun yang tahu kapan Tuhan datang. Tetapi dengan tanda-tanda gak lama lagi Bapak Ibu Saudara. Makanya saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan tentang hidup kudus seperti Kristus. Amin. Kita buka di dalam 1 Petrus 1. Sudah ketemu? Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Kita akan baca bergantian. Saya ayat 15, Bapak Ibu 16, diakhiri di ayat yang ke-19. Ya, sudah ada ya. Ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Tujuh. 17, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18.
19 kita bersama-sama 1, 2, 3. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa artinya hidup kudus? Ya, artinya hidup kudus itu dipisahkan dari dosa dan dikhususkan bagi Tuhan. Dipisahkan dari dosa itu untuk menjauhkan kehidupan kita dari perbuatan dosa, perbuatan daging, dan dikhususkan untuk Yesus. Untuk apa? Melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita ingat di dalam Matius 25, coba kita buka Matius 25. Matius 25 ayat 32. Ya. 32 sampai 34 saya bacakan bagi saudara. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ya, jadi ada domba, ada kambing. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Coba kita baca lagi. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi kita dipisahkan dari dosa, tinggalkan dosa, tidak lagi melakukan dosa, dikhususkan untuk Tuhan Yesus, untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu artinya dikuduskan, artinya hidup kudus. Nah, sekarang mengapa kita harus hidup kudus, Bapak Ibu Saudara? Karena kalau Allah kita kudus, tentunya sebagai anak-anaknya, ya, kalau Bapak kita kudus, sebagai anak-anaknya tentunya harus kudus. Ya, kalau saya analogikan, minyak dan air itu tidak bisa bersatu. Kalau Bapa kita kudus, sementara kita tidak kudus, apakah bisa bersatu? Tidak bisa, saudara. Kita buka di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 tadi yang sudah kita baca. Mengapa kita harus hidup kudus? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sebab Bapa kudus. Makanya ketika saya merenungkan seperti ini, saudara, kalimat ini, firman ini, saya mereview kehidupan saya. Ya, yang dulu-dulu itu kehidupan yang kata Paulus menjijikkan, ya, malu untuk kita mengok belakang. Tetapi puji Tuhan kita adalah bagian orang-orang yang dikuduskan dan mau hidup kudus. Karena Allah kita kudus. Kalau kita enggak kudus, sementara Allah kita kudus, ketika nanti Tuhan datang. Ini pertanyaan juga timbul dalam hidup saya. Ya, apakah saya terangkat? Apakah saya bisa masuk surganya yang mulia, yang kudus? Karena air dan minyak tidak bisa bersatu. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Kudus dan tidak kudus tidak bisa bersatu. Artinya dengan kata lain, karena Allah kita kudus, maka saudara dan saya harus hidup kudus. Amin. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa bersatu dengan Allah. Nah, yang kedua, saudara, mengapa kita harus hidup kudus? Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup di dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Tadi yang pertama, mengapa kita harus hidup kudus? Karena Allah kita kudus. Yang kedua, sebab Allah kita, Dia adalah Tuhan yang menghakimi. Saudara, Allah itu adil dan
kasih. Amin. Allah mengampuni dosa kita ketika kita berbuat dosa. Tetapi Allah juga menghukum apa yang kita perbuat, ya, kesalahan yang kita lakukan. Ingat cerita Daud, saudara. Ya, Daud adalah satu tokoh Alkitab yang cukup fenomenal, ya. Satu kali melakukan dosa terhadap Batsyeba, apa yang terjadi? Keturunannya itu tidak pernah jauh dari pedang. Artinya apa? Baku hantam atau bunuh-bunuhan, saudara. Bahkan kakak memperkosa adik, ya. Itulah yang terjadi. Memang Tuhan mengampuni dosa Daud, tetapi Tuhan tetap mengadili, menghakimi perbuatan dosa kita. Jadi jangan pernah kita menganggap Tuhan Maha Pengampun. Ketika saya datang dan minta ampun, semua dosa saya dihapuskan. Betul, saudara. Tetapi tetap ada hukuman. Supaya apa? Supaya jera. Ya, kalau anak saya berbuat salah, berbuat dosa, namanya anak. Ya, kemarin saya dan istri saya itu sempat sedih karena anak-anak, saudara, ya. Anak-anak yang dulu kecil kita besarkan, begitu besar. Terkadang kalau orang tua mendengar perkataan anak itu keras, sakit enggak? Sakit sekali, ya. Nah, sakit sekali. Ketika kemarin saya juga anak saya berkata keras dan saya sama istri saya cuma bisa curhat. Aduh, mah, coba ya kita punya rumah di desa, kayak di gereja GKN ini, ya, jauh dari kota. Anak-anak sendiri kita berdua, enak ya, Ma, ya, enggak disentak anaknya. Ya, tetapi walaupun begitu, saudara, yang namanya Bapa, ya, ada pepatah Jawa, enggak tego patine itu apa? Tego larane gak tego patine. Ya, kalau anak kita berbuat salah, berbuat dosa terhadap kita, memang kita sakit, saudara. Tetapi saya tetap mengasihi. Ya, walaupun kemarin saya sama istri saya sempat sedih, tetapi saya malam saya buka kamar anak-anak, saya sapa, ya, saya pegangin. Itulah Bapa, ya. Memang Bapa mengasihi, mengampuni, tetapi Bapa juga memberikan hukuman, ya, supaya kita jera. Istri saya mungkin sampai hari ini masih diam dulu sama anak saya, ya. Kalau saya ini cepat cair, ya, laki-laki malah saya cepat cair. Kalau ibu-ibu biasanya agak lama. Ini mungkin satu cara untuk istri saya memberikan hukuman kepada anak-anak. Iki loh mamamu lagi marah, iki loh bapakmu lagi marah. Ada hukuman, saudara. Tetapi enggak mungkin seorang bapak itu tidak mengasihi anak, betul ya? Ada bapak yang enggak mengasihi anak? Itu keterlaluan, saudara. Itu yang ada cuma di TikTok gitu, saudara, ya. Ada anak memperkosa anaknya, aduh. Saya kadang kalau sama istri saya cerita, ini bapak model apa? Ya, otaknya ini loh. Saya kalau melihat bapak seperti itu, saudara, kalau saya dekat, mungkin saya enggak jadi pendeta, saudara. Ya, tadi kayak Mas Yoni wes tak wantem ya. Kesel kalau melihat ada seorang orang tua menyakiti anaknya seperti itu. Itu kan binatang, saudara. Nah, itulah, saudara. Jadi mengapa kita harus hidup kudus? Sebab Dia adalah Tuhan yang menghakimi. Memang kita diampuni dosanya, tetapi Tuhan tetap memberikan efek jera. Jadi ketika kita melakukan dosa, tetap ada hukuman, saudara. Amin. Nah, yang ketiga, mengapa kita harus hidup kudus di ayat 18 dan 19? Ya, tadi yang pertama, karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Yang kedua, karena Allah kita adalah Allah yang menghakimi, ya. Dan yang ketiga, sebab kita telah ditebus oleh darahnya, ayat 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, emas, melainkan dengan darah yang mahal,
yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi nilai kita ini senilai darah Kristus, saudara. Ya, tidak bisa dinilai dengan emas, dengan perak, dengan intan, permata, berlian, tidak, saudara. Jadi nilai kita ini senilai darah Kristus. Adakah seorang sahabat mau memberikan hidupnya untuk sahabatnya di dunia ini? Ada? Contoh saya sama Mas Yoni. Ya. Kalau Mas Yoni punya ada sesuatu, ganti dengan darahmu. Ya enggak mungkin ya Pak Yoni. Nanti dulu. Ya. Di dunia ini mungkin tidak ada selain Yesus Kristus. Hanya untuk saya yang dulunya seperti itu, ya Mas Yoni dan semua kita, saya percaya kita semua punya latar belakang yang tidak baik. Tetapi oleh darahnya yang kudus, darahnya yang suci, saudara dan saya ditebus. Oleh sebab itu kita harus menghargai. Hidup kita harus dihargai, saudara. Jangan lagi hidup di dalam kedagingan, di dalam kecemaran. Amin, saudara. Baik perkataan, baik perbuatan, baik tingkah laku. Ya, kata-kata kita dulu mungkin kasar, menyakitkan. Ya, nada tinggi itu sudah menyakitkan loh, saudara. Ini contoh sama saya, sama suami istri aja lah. Jangan yang lain. Mah, capek nih. Haus. Iku kan ono air minum. Wah, gitu. Itu salah satu contoh, saudara. Ambil sendiri. Jadi itu salah satu contoh kehidupan itu tidak saling menghargai, ya. Jadi poin yang ketiga, sebab kita telah ditebus, kita harus menghargai hidup kita. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Jangan seperti anjing kembali kepada muntahannya, babi kembali kepada kubangannya. Cukup melakukan sekali dosa, minta ampun pada Tuhan, diampuni. Kemarin saya juga ada perjalanan ke Jember sama istri saya. Ini cerita namanya kambing hitam. Ya, ini gara-gara kambing hitam, saudara. Mencari kambing hitam. Wah. Tadinya saya mau ngomong seperti ini, saudara. Artinya kita ini sudah ditebus, ya. Ini kata-kata saya ini kembali lagi kasar, saudara, sama istri saya. Jadi tapi salah ngomong. Maksud saya jangan seperti kita kembali babi kepada kubangan, anjing kepada muntahannya. Jadi saya ngomongnya asu, loh, saudara, kasar, saudara. Iya, kalau ada tak makan malahan. Nah, istri saya itu langsung tek gitu, saudara. Ini gara-garanya apa, saudara? Gara-garanya gini, waktu kami ke Jember, tiba-tiba saya itu lucu, saudara. Saya itu ngegas, istri saya mundurkan kursi. Jadi pas dia mundurkan, saya ngegas, jadi ngejengkang gini, saudara. Sampai marah-marah. Jadi karena dia marah-marah, ada reaksi saya. Nah, reaksi saya itu jadi, maksud saya, ojo koyok ngono meneh, koyok ya bahasa Jawa, anjing kepada muntahannya, babi kepada kubangannya. Tetapi salah tangkap, itu namanya tragedi kambing hitam. Tapi sampai di rumah, saudara, istri saya mungkin cerita anak-anak saya habis dimarahin sama anak-anak saya. Bapak ini kan pendeta ya, kok mama dibuat sakit seperti itu? Ada kalimatnya. Saudara, dikoreksi, puji Tuhan. Ternyata anak-anak saya ini sudah dewasa. Tetapi itu membuat saya langsung ada beberapa pelayanan saya cancel, ya. Ada beberapa khotbah saya minta digantikan. Karena apa? Saya mau mengkoreksi diri. Tuhan, apakah saya ini betul-betul salah dan memang salah dan saya harus memperbaiki hidup saya. Itu baru bulan kemarin ya, Maya. Tanggal 3 Mei enggak salah. Saya langsung bulan Mei itu saya cancel pelayanan semua. Karena saya ingin koreksi dari kata-kata anak saya. Jadi jangan lagi kita tidak menghargai hidup kita.
ya yang dulu kasar. Memang dulu saya kasar, saudara. Ya, istri saya lah saksi hidup. Tetapi setelah saya ditebus oleh darahnya, saya harus berusaha. Memang terkadang kita gagal, tetapi Allah itu Maha Pengampun. Tetap kita harus minta ampun. Nah, jadi mengapa kita harus hidup kudus? Yang ketiga, sebab kita telah ditebus oleh darahnya. Harus kita hargai, amin. Perkataan kita, perilaku kita, tingkah laku kita. Puji Tuhan saya sudah tidak ada di pemerintahan. Ya, walaupun dulu ada, tetapi di sekeliling saya melihat. Kalau saya, jujur saudara, untuk menghidupi anggaran kami kan itu terakhir kan defisit, bukan defisit, apa namanya? Pengiritan itu apa bahasanya? Ya, pengiritan lah. Jadi saya menghidupi Bimas Kristen di Kabupaten Sidoarjo itu dengan apa, saudara? Dengan uang sendiri, tidak dengan minta-minta, enggak. Ketika saya pensiun, adalah pengganti saya, PLT. Baru belum 1 minggu, apa saudara? Yang bekas anak buah saya itu lapor ke saya, Pak, ini gimana Pak? Ini Pak PLT minta diantar ke gereja-gereja. Mau ngapain? Ya mau perkenalan. Dan saya tahu memang teman saya satu ini yang PLT ini memang moto duiten, saudara. Moto duiten. Jadi dia tahu karena kepala kami sebelumnya dia selalu walaupun dia saudara seberang, dia selalu enggak alergi ke gereja. Jadi setiap minggu dia kunjungan ke gereja, kepala. Dan selalu mendapatkan sangu, saudara. Nah, itulah yang dilihat oleh PLT sekarang. Coba saya dibawalah ke gereja-gereja, diperkenalkan. Ya, terus saya bilang di dalam telepon, Gun, jangan dibawa. Undang saja gereja-gereja, aras, ormas, ya tokoh-tokoh gereja datang ke kantor. Jangan dibawa ke gereja-gereja, nanti nggak enak kan. Nanti image jadi gereja-gereja itu kan nggak baik buat pejabat pemerintah. Jadi perilaku kita ya, jangan kembali lagi kepada perilaku yang lama. Harus kudus ya, seperti Kristus. Jadi yang ketiga, bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Bangun. Mengapa kita harus hidup kudus? Sebab kita telah ditebus oleh darahnya. Nah, sekarang poinnya, bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Kan enggak mudah, enggak gampang ya, dari perubahan manusia lama ke manusia baru itu enggak gampang, saudara. Susah, saudara. Mungkin butuhkan waktu yang panjang untuk hidup kudus yang dulunya tidak kudus. Sulit. Tetapi bagaimana caranya agar kita dapat hidup kudus? Kita buka di dalam Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Oh, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. 1 Tesalonika 5. Saya pikir tadi ada bunyi, ada WA ke tab saya. Kan connect dengan HP. 1 Tesalonika 5 sudah ya. Saya bacakan ayat 16 sampai 18. Ya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa artinya, saudara? Artinya bangun hubungan komunikasi dengan Bapa, dengan Tuhan, dengan Allah. Bangun komunikasi melalui apa? Melalui doa, melalui pujian. Ya, ini kan bersukacitalah senantiasa. Ini bicara pujian penyembahan, bicara tentang doa dan ucapan syukur. Ya, belajar mengucap syukur, belajar menyembah. Ketika kita membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa, maka lambat laun kita akan seperti Bapa. Memang sulit, tetapi ketika kita terus membangun hubungan, kita akan terbawa. Ya, kalau saya bergaul dengan Pak Yoni, mungkin lama-lama saya akan terbawa menjadi orang baik. Ya, sebaliknya begitu ya Pak Yoni. Amin. Nah,
Dan kita kalau membangun hubungan, punya hubungan yang intim, bahasa istri saya itu senang hubungan intim ya dengan Bapa. Itu lambat laun itu kita akan terbawa. Kalau Bapa kita, Allah kita kudus, maka lama-lama kita menjadi kudus. Terus bangun dalam pujian, penyembahan. Saya salut dengan pemain musik di sini, luar biasa nih. Ya, Pak Yoni dan kawan-kawan. Bagus loh saudara. Ya, pujian penyembahannya bagus. Musiknya juga bagus. Gak kalah ya sama Sentro ya Pak ya. Soalnya ini pentolannya dulu. Jadi ternyata kan terbawa saudara, ya kan? Kalau Pak Yoni mumpuni mainnya, akhirnya semuanya juga akan hampir sama kualitasnya. Dan saya melihat kualitasnya udah hampir sama semua Pak Yoni. Sudah enak loh dengarnya saudara, ya. Enggak semua gereja punya grup musik seperti ini, ya. Enggak semua loh. Ada banyak sentro pun saja kesulitan cari pemain yang tetap loh ya. Semuanya kalau minggu cari job di luar-luar saudara. Iya. Nah bersyukur ya di sini punya Pak Yoni dan teman-teman. Akhirnya apa? Satu grup ini akan terbawa kepada orang yang lebih baik. Nah demikian juga dengan kita. Ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, setiap hari, setiap saat, setiap waktu, maka tanpa kita sadari lama-lama kita juga akan seperti Bapa. Ya karena Bapa itu anak pasti mirip dengan bapaknya. Dan buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Nah, mirip kan? Seperti tadi saya ilustrasikan Pak Yoni. Pemainnya semua mirip-mirip semua, sudah ahli-ahli. Saya udah jauh Pak Yoni. Saya udah jauh, udah kalah, udah. Ya itulah saudara. Jadi bagaimana agar kita dapat hidup kudus, bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan. Ya, usahakan. Memang daging ini lemah, tetapi roh itu penurut. Ya kita harus tunduk kepada roh. Dan Roh Kudus dicurahkan untuk menolong kita, memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Gak gampang, gak mudah, tetapi ada Roh Kudus. Amin. Yang kedua, bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Tadi yang pertama, bangun hubungan komunikasi dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan, doa, ucapan syukur, baca firman ya dan lain sebagainya. Oh ini yang kedua ternyata poinnya. Kita baca dalam Yosua 1 ayat 8. Bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Yosua 1 ayat 8. Sudah ada. Ya, saya bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati. Jadi firman Tuhan ini ya bisa seperti alarm. Ya, ketika kita mulai salah jalan, ketika kita mulai kembali seperti dulu, firman ini yang akan mengingatkan kita, saudara. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Satu lagi, 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Bacalah firman. Ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi memang firman Tuhan ini vital, saudara. Sangat penting, sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita untuk hidup kudus. Ya, karena firman itulah yang akan mengingatkan kita. Ketika kita salah ditegur melalui firman Tuhan. Makanya harus setiap hari, jangan bolong-bolong. Ya puji Tuhan gereja itu punya program jemaatnya dipaksa
ya setiap hari ada yang 1 pasal, ada yang 2 pasal, ada yang 3 pasal. Istri saya berapa pasal? 2. Nah, saya juga 2, tapi beda grup saudara karena banyak. Kalau Pak Yoni berapa pasal? Jadi ada, kami juga ada. Loh, bersyukur saudara, ini bukan ketika kita dipaksa. Kalau saya dulu seperti gini kalau mendidik anak. Saya memaksa anak untuk berdoa, untuk baca Alkitab. 5%, 10% nyantol, ya. Itu sudah bersyukur saudara. Ya, walaupun kita dipaksa untuk baca firman Tuhan, tadinya itu adalah seperti kewajiban. Tetapi lama-lama itu akan menjadi kesukaan saudara. Ketika kewajiban itu kita lakukan, 5%, 1% nyantol, itu sudah bersyukur kan saudara. Ya, nanti lama-lama akan menjadi kebiasaan. 1%, 10%, nanti akhirnya 100% kita mengerti firman Tuhan. Nah, puji Tuhan, saya dulunya memang kalau baca firman Tuhan itu lompat-lompat saudara, sesuai dengan kebutuhan. Ya, kebutuhan saya apa, saya cari temanya. Tetapi sekarang berurutan saudara, ya puji Tuhan sudah berapa kali khatam katanya. Kalau khatam itu harus disyukuri ya Bu ya, ada syukuran ya Bu ya. Ya. Jadi bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Bacalah firman setiap hari. Karena firman itu yang akan menegur kita, ya, yang akan mengajar kita kepada kebenaran. Jangan pernah bosan atau malas baca firman Tuhan. Saya paksa saudara, istri saya pun juga memaksa di jamnya. Kalau istri saya setelah kerja barulah. Kalau saya pagi. Tapi waktu doa, istri saya bangunin. Setelah saya baca firman, baru saya bangunin, kita berdoa bersama, memuji bersama. Dipaksa saudara, amin. Ya, jangan di sini tuh puji Tuhan jam 6 sudah ibadah. Ya, dipaksa untuk jam 4 bangun. Saya dipaksa jam 2:30 bangun saudara. 2:30 bangun, mandi. Kemarin Mbak Ike ingatkan, Pak, ojo lali, gerejaku ibadah jam 6. Siapa takut Mbak Ike, ya kan? Saya dulu sudah biasa saudara. Dulu gereja saya itu, rumah saya di Cilengsi, tahu ya Pak Yoni ya, Cilengsi. Masuk daerah Bogor, perbatasan Bekasi. Tetapi gereja saya di BSD, Tangsel. Nah, setiap 1 minggu itu 2 kali saya ke gereja. Dan gereja saya, kalau kami lagi tugas, gereja seperti ini jam 6. Jadi saya harus berangkat dari Cilengsi itu sama seperti tadi. Jam 4 ya Maya, jam 4. Makanya ketika Mbak Ika ngomong, Pak, ibadah jam 6. Oh iya siap, kita udah biasa saudara. Nah, jadi bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Bacalah firman setiap hari. Ya, memang dipaksa seperti kita ibadah pagi dipaksa, tetapi lama-lama jadi kebiasaan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Nah, tadi sudah sedikit saya singgung. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya, setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan diri kita dari segala kejahatan. Akui, minta ampun sama Tuhan, jangan mengulang lagi. Kemarin saya bagikan ini di pelayanan misi di penjara. Ya tadinya saya mau sampaikan semua, tetapi begitu saya melihat kesaksian-kesaksian di dalam penjara, luar biasa saudara. Ya kalau sekali-sekali saudara boleh ikut ke penjara, luar biasa orang-orang penjara itu. Ya kesaksian-kesaksiannya, baru 1 minggu ya Maya masuk. Dia kesaksian orang NTT. Kalau orang NTT itu terkenal apa saudara? Baku hantam. Dia pukuli pengacara, dikeroyok pengacara, itulah orang NTT. Ya, akhirnya dia dituntut masuk penjara. Nah, mereka merasa bahwa hidup saya di luar biasa. Begitu dia masuk,
dia baru sadar, menyadari kesalahannya, dia mengakui dosanya, dia minta ampun. Saya juga katakan kemarin waktu di sana, jangan lagi nanti setelah bebas saya ketemu Anda di sini loh ya. Namanya siapa mah? Nikon. Nah, namanya keren saudara. Memang ternyata banyak juga nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan, Mika, siapa lagi? Nama-nama Alkitab ada di situ semua saudara. Gerejanya namanya gereja Efesus ya. Anugerah. Itu kan yang kita di penjara-penjara ya, di Sidoarjo, ya di Porong, yang di Bungurasih. Jadi saudara tetap mengakui dosa, ya, akui dosanya dan berjanji jangan mengulangi lagi. Kalau mengulang lagi, tadi seperti yang saya sharingkan, ya, keledai saja tidak pernah jatuh ke lubang yang sama. Ya seperti hendaknya kita seperti, ya bukan jadi seperti keledai. Jangan jatuh ke dalam dosa yang sama. Kalau jatuh ke dalam dosa yang sama ya seperti yang tadi saya sharing ya. 2 binatang yang orang percaya suka. Suka. Kalau orang barat, orang timur kan suka itu ya. B1 itu biang. Ya, ada orang Batak sini ya. Ada, namanya biang. Biang itu B1. Kalau B2 ya babi. Nah, itu. Jangan seperti itu. Jadi bagaimana agar kita dapat hidup kudus? Yang ketiga, akui dosa-dosa. Jika kamu gagal, ya, dan Tuhan pasti akan mengampuni kamu. Tetap bertobat. Nah, sekarang dampaknya yang terakhir, ayat terakhir dan poin terakhir, apa dampak kalau kita hidup kudus seperti Kristus? Apa dampak kalau kita hidup kudus seperti Kristus? Apa berkatnya? Ya, apa dampaknya? Kita buka di dalam ini ayat hafalan ini, Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Ucapan bahagia sebetulnya ini ya. Khotbah Yesus di atas bukit. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat, belum ada ya? Oh ya, melihat Allah. Ada 2 hal saudara ketika kita hidup seperti hidup kudus seperti Kristus. Diawali dengan berbahagia. Berbahagia ini besar saudara, maknanya saudara. Jadi kalau saudara renungkan, bahagia itu ketika saya tidak berkekurangan, ketika saya sehat, ya, ketika anak-anak bertumbuh seperti yang kita kehendaki, ketika hubungan suami istri baik-baik saja, ya, ketika hubungan gembala dan jemaat baik-baik saja, itu kita bahagia. Nah, memang kata bahagia itu luas. Kita sehat, ya, ada sukacita walaupun ada tagihan-tagihan, tetap bersukacita, tetap bahagia. Kalau kita hidup kudus seperti Kristus, ya, tidak saja nanti kita bahagia di surga, enggak saudara. Tuhan juga mau kita di dunia ini bahagia. Ya. Syaratnya hidup kudus seperti Kristus. Kalau kita yang tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Saya cuma sama istri ya. Pokoknya contohnya saya sama istri aja, jangan yang lain nanti marah. Ya. Kalau saya tidak ada apa-apa, ya, tidak punya dosa, masalah apapun, saya dan istri saya, HP silakan saling buka, saudara. Istri saya pegang HP saya kapanpun. Bahagia, saudara. Kalau kita tidak punya dosa, tidak punya kesalahan, ya, tidak punya selingkuhan, ya, tidak ngentit duit apapun, ya, mau HP itu mau dibuka, gak ada takut, saudara. Bahagia, saudara. Itu salah satu contoh. Nah, kalau kita hidup kudus, saudara, pasti kita karena nggak ada dosa, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, adanya bahagia, saudara. Amin. Tuhan pasti berkati, dan itu udah janji Tuhan. Tuhan pasti berikan kesehatan, Tuhan pasti berikan kekuatan, Tuhan pasti berikan perlindungan, pertolongan, ya,
ketika ada jalan buntu Tuhan bukakan jalan, itu bagian dari kebahagiaan. Dan yang kedua, selain bahagia, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Dan inilah endingnya saya, saudara, sebagai orang percaya. Endingnya satu saat nanti kerinduan kita berjumpa dengan siapa? Tuhan Yesus. Amin. Syaratnya hidup kudus seperti Kristus. Gampang enggak? Sulit, tetapi harus dipaksa, saudara. Ya, kalau mau melihat Allah, berjumpa dengan Kristus, harus memaksa diri untuk hidup kudus. Ya, puji Tuhan, semakin ke sini saya, istri, anak-anak itu semakin apa yang diinginkan Tuhan, hidup kudus, ya, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Marahnya walaupun masih dikurangi. Saya sama istri saya sering marah-marahan, saudara. Jadi walaupun berapa tahun ya Ibu ya, yang sudah berapa? Saya 35 tahun baru kemarin usia pernikahan. Ya tetap bahagia, saudara, walaupun kita dalam setiap hari itu ada cekcok, ya enggak setiap hari sih, saudara. Kali istri saya itu memang paling gampang, saudara, paling gampang marah, karena kan perempuan ya, perempuan itu pekerjaannya banyak, ya ngepel, ya nyapu, ya masak. Untungnya anak-anaknya udah gede, nggak gendong lagi. Nek digendong anaknya lemu-lemu. Nah, itu makanya kadang-kadang sensitif. Ya, walaupun suami juga kerja capek, tetapi istri itu lebih capek. Ya, makanya kalau kita memahami itu, maka kita akan tetap bahagia. Amin. Dan saya selama pensiun, istri saya enak, saudara. Enak. Tidurnya lebih belakangan dari saya, saudara. Jadi pagi saya itu sudah bangun, saya kan nggak bisa diam, saudara. Biasa kerja kan. Bangun itu sudah dari depan jalan ke belakang. Berwantakan semua, saudara. Oh iya, ya nyapu, ya ngepel, ya cuci mobil, ya cuci piring, masak. Istri saya tinggal begitu alarm tet, sudah selesai. Nah, enak, saudara. Enak kalau punya suami pensiunan, saudara. Makanya yang wanita yang belum nikah cari pegawai negeri ya. Nanti kalau pensiun enak. Jadi pensiun juga dia pekerjaannya istri saya. Nah, jadi itu hanya ini aja, saudara, hanya selingan ya. Jadi apa dampak kalau kita hidup kudus seperti Kristus? Berbahagia dan akan melihat Allah. Dan itulah kerinduan kita. Saya undang pemain musik WL. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Naik lagi dikit. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap tertutup menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, tetap memandangmu. Dunia tak bisa
untuk kami hidup kudus seperti Engkau Tuhan. Memang sangat berat Tuhan, tetapi ketika Engkau naik ke surga, Engkau memberikan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kami, untuk menyertai kami, untuk memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang kudus seperti Engkau. Roh Kudus terus bekerja, terus bergerak dalam hidup kami, terus nyatakan kuasa-Mu. Kami sadar kami lemah, kami terbatas, tetapi ketika Engkau bersama-sama dengan kami, maka kami dimampukan untuk hidup di dalam kebenaran firman, yaitu hidup kudus di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terus berkati Tuhan gereja-Mu di tempat ini, Ibu Gembala, seluruh pejabat gereja, seluruh jemaat. Tuhan berkati, apapun yang diusahakannya, Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Teruslah bekerja Roh Kudus di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya Roh Kudus tetap bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan oleh Pak Dwi. Biarlah firman itu tertanam dalam kehidupan kita dan bertumbuh dan berbuah, dan kita boleh menghasilkan yang buah yang baik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan selalu memberkati pelayanan Pak Dwi dimanapun beliau melayani. Biarlah Tuhan selalu dipermuliakan dan semakin banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Amin. Di saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Mbak Nafa akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat menyertai-Mu kepada kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali menikmati firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Hamba-Mu boleh berbicara Tuhan, namun firman-Mu tetap bertumbuh dan akan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami agar boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu. Kau berkati anak-anak-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Kau berkati yang menjalankannya, juga yang akan mengelolanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina dina wangi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, saben dina dina wangi Gandul Gusti. Ora bakal cilaka, nanging uripku mulia selawila. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang, saben dina kulangnya Gandul Gusti. Kulamu percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulia selawila. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya senang, saben dina kulangnya Gandul Gusti. Saben dina kulangnya Gandul
kasih tambah semua Bapak dosa sekalian, bela Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Untuk pengumuman ibadah sepekan, nanti jam 9 setelah ibadah ada ibadah kaum muda, remaja, dan nanti sore saya harapkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir di rumahnya Ibu Tutik Gading. Kita boleh bersama-sama menguatkan iman beliau yang sudah lama tidak bisa datang karena sakit. Kita mau bersama-sama datang ke rumah beliau untuk kita berdoa, menguatkan iman beliau. Biarlah Tuhan selalu berikan penghiburan dan Tuhan berikan kekuatan bagi Ibu Tutik. Jam 4 sore nanti kita boleh bersama-sama datang ke sana. Dan Selasa kembali ada ibadah menara doa jam 6 sore, dan kembali Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya, dan setengah 7 ada ibadah sekolah minggu. Demikian pengumuman yang bisa kami sampaikan. Kita akan mengakhiri pada pagi hari ini. Saudara Bapak sekalian, untuk bangkit berdiri, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga Engkau senantiasa boleh menguatkan kami, mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup kudus, supaya hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Berkati Pak Dwi yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati seluruh keluarganya, istri, anak-anaknya, diberkati oleh Tuhan. Setiap pelayanan Pak Dwi kemanapun beliau melangkah, senantiasa dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami berdoa pada pagi hari ini untuk jemaat-Mu yang tidak dapat datang. Ibu Tuti Gading yang saat ini masih dalam kondisi sakit, juga Bu Madrim, kami juga berdoa Tuhan untuk anak Abraham yang saat ini sakit juga, Tuhan tolong
Kami berdoa di sini, Engkau hadir di sana. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kesembuhan. Amen. Tuhan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa biarlah Engkau tolong Tuhan seluruh jemaat-Mu dari anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia, setiap pergumulan mereka, Tuhan senantiasa campur tangan. Pergumulan apapun juga, Tuhan senantiasa buka jalan. Terima kasih Bapak bangsa negara kami yang kami cintai, Engkau berkati supaya bangsa ini senantiasa penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Karena sejahtera bagi bangsa kami, sejahtera juga bagi umat-umat Tuhan. Para pemimpin kami dari Presiden, Wakil, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Muspika, Kepala Desa, RT, RW, semua diberkati Tuhan dan roh takut akan Tuhan ada dalam hidup beliau sehingga boleh memimpin bangsa ini bukan untuk keperluannya sendiri tapi mementingkan rakyat yang banyak sekali mengalami kesusahan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan yang Kau memberkati lingkungan daerah tempat tinggal kami masing-masing. Sebentar kami mau pulang, Tuhan lindungi sertai, tiba di rumah masing-masing dengan keadaan selamat. Baik kami yang naik tumpangan, mengendarai roda 2, roda 4, oh Tuhan Kau tolong tibakan di rumah dengan keadaan selamat. Pak Dwi yang akan kembali ke Sidoarjo, Tuhan juga lindungi sertai, tiba di Sidoarjo dengan selamat. Juga kami berdoa Tuhan untuk kebaktian sebentar pagi hari ini, kaum muda, juga sore nanti ibadah rumah tangga, Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Bapak, kami sudah diberkati Tuhan, kami mau berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat hati kita dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, berkat jasmani, berkat rohani, berkat damai, sukacita dari Tuhan mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.